Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel Ayo Belajar. Semoga dulur-dulur senantiasa sehat selalu dan dalam naungan ridhonya. Dalam pertemuan kemarin kita membahas tentang 10 kunci pembuka rezeki menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama kemarin yaitu istighfar dan taubat. Yang kedua adalah takwa. Yang ketiga tawakal kepada Allah. Dan yang keempat adalah menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah. Sekarang menginjak bahasan yang kelima, yaitu menyertakan haji dan umrah. Yaitu termasuk amal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kunci pembuka rezeki adalah menyertakan antara haji dan umroh. Jadi Syekh Abdul Hasan As-Sindi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyertakan haji dan umroh di sini adalah menjadikan salah satu di antara keduanya mengikuti di belakang yang lain. Manakala engkau menunaikan haji, hendaklah engkau kemudian berumroh. Hendaklah engkau kemudian berumroh. Ya. Dan manakala engkau menunaikan umroh, hendaknya dilakukan berhaji pula. Sesungguhnya keduanya saling mengikuti yang lain. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa menyertakan antara haji dan umroh itu merupakan kunci. Merupakan kunci pembuka rezeki. Di antara hadis itu adalah sebagaimana tertulis di bawah ini. Baik Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban telah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ikut sertakanlah antara haji dan umroh. Sesungguhnya keduanya dapat menghapuskan kefakiran dan dosa. Seperti dapur api menghilangkan kotoran besi, emas dan perak, dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dalam hadis syarif ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa menyertakan antara haji dan umroh itu akan menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Bahkan terhadap hadis ini Imam Ibnu Hibban telah memberikan beberapa catatan dalam kitab sahihnya bahwa haji dan umroh itu memang dapat menghapuskan kefakiran dan dosa seorang muslim. Dalam menjelaskan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Imam At-Tibi berkata, sesungguhnya keduanya haji dan umroh itu dapat menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa. Selanjutnya ia mengatakan keduanya dapat menghapuskan kefakiran sebagaimana sedekah dapat menambah rezeki. Di samping itu Imam An-Nasai juga telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ikutkanlah antara haji dan umroh, sesungguhnya keduanya dapat menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana dapur api membersihkan kotoran besi. Jadi kepada saudara-saudara yang ingin menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa, hendaklah ia bersegera untuk menyertakan haji dan umroh.
Bab yang keenam yaitu menghubungi sanak saudara atau yang disebut dengan silaturahim. Jadi kunci pembuka rezeki yang keenam menurut Al-Quran dan As-Sunnah adalah menghubungi sanak saudara, yaitu untuk bersilaturahim. Ya, agar dulu-dulu tahu apa sih arti silaturahim itu? Ya. Kata ar-rahim artinya sanak saudara. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, kata ar-rahim dengan ro di fathah dan hak di kasroh artinya adalah sanak saudara. Yang dimaksud sanak saudara adalah orang yang mempunyai hubungan nasab dengan seseorang baik yang dapat mempusakai harta warisannya ya. Sakai harta warisannya atau tidak, baik mereka itu muhrimnya atau tidak. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud sanak saudara adalah yang muhrim. Namun pendapat pertamalah yang lebih kuat, karena pendapat yang kedua ini mengecualikan anak-anak paman dan anak-anak bibi, padahal sebenarnya tidak demikian. Sedangkan arti silaturahim menurut Mula Al-Qari adalah berbuat baik kepada sanak saudara, baik karena ada hubungan nasab atau hubungan semenda, yakni berkasih sayang dan menjaga keadaan mereka. Dalil syar'i yang menyatakan bahwa silaturahim merupakan kunci pembuka rezeki. Banyak hadis dan atsar yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan silaturahim itu sebagai salah satu kunci pembuka rezeki. Dengan kata lain, silaturahim dapat melapangkan rezeki. Inilah sebagian dalil yang menyatakannya. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya, hendaklah dia menghubungi sanak saudaranya. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa suka dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya, hendaklah dia menghubungi sanak saudara. Dalam dua hadis di atas telah menerangkan bahwa dalam silaturahim itu ada dua keuntungan, yakni melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Betapa menggembirakannya kabar yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan dua keuntungan tersebut, hendaklah ia menunaikan persyaratannya, menghubungi sanak saudara. Bahkan Imam Al-Bukhari menyantumkan hadis-hadis tersebut dalam babu man busyita lahu fir rizki bisilaturahim, bab orang-orang yang dilapangkan rezekinya karena silaturahim, yakni dengan cara menyambung hubungan sanak saudara. Imam Ibnu Hibban juga telah meriwayatkan hadis dari Anas tersebut dan menuliskan, kelapangan dalam hidup, kedamaian,
dan keberkatan rezeki adalah bagi orang-orang yang menghubungi sanak saudaranya. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa silaturahim bisa menambah rezeki. Ada juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban telah meriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bila bersabda, yang artinya ketaatan yang paling cepat pahalanya adalah silaturahim. Bahkan sekalipun para ahli keluarga itu orang-orang jahat, harta mereka akan melimpah dan jumlah mereka akan bertambah manakala mereka saling menghubungi. Dan tidaklah ada ahli keluarga yang saling menghubungi itu kemudian ditimpa kemelaratan. Terus gimana sih cara menjaga hubungan dengan sanak saudara yang durhaka dan ahli maksiat? Sebagian orang keliru dalam memahami bagaimana cara menjaga hubungan atau bentuk silaturahim dengan sanak saudara yang durhaka dan ahli maksiat. Mereka berpikir bahwa untuk menjaga hubungan dengan orang-orang seperti ini adalah dengan membuat mereka suka, duduk, makan, dan berkasih sayang dan mereka. Cara seperti ini sama sekali tidak benar. Telah diketahui bahwa Islam tidak melarang untuk berbuat baik kepada sanak saudara yang durhaka, bahkan yang kafir sekalipun, sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mutmainnah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ketegasan ini juga dinyatakan dalam hadis, diriwayatkan bahwa Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an pernah meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai hubungannya dengan ibu kandungnya yang masih musyrik. Dalam hadis itu disebutkan, aku berkata, sesungguhnya ibuku telah datang meminta kebaikan. Apakah aku mesti menghubungi ibuku? Beliau bersabda, ya, hubungilah ibumu. Sampai segitu. Akan tetapi bukan berarti bahwa boleh berkasih sayang, duduk makan bersama-sama, berakrab-akrab dengan orang-orang kafir dan para pendurhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Mujadalah ayat 22. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Dalam menjelaskan ayat tersebut, Imam Ar-Razi mengatakan bahwa tidak pernah berkumpul antara keimanan dengan rasa kasih sayang kepada musuh-musuh Allah. Sesungguhnya tidak mungkin mencintai seseorang sekaligus menyintai musuhnya pula. Masih berdasarkan ayat di atas, Imam Malik juga menyatakan agar mengingkari aliran Qadariyah dan agar tidak duduk bersama mereka. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam memberikan catatan terhadap sikap Imam Malik itu berkata, saya berkata, termasuk ahlul qadar adalah semua penjalim dan pemusuh. Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut berkata, tidak boleh berkasih sayang kepada para penentang agama Allah walaupun mereka masih sanak saudara. Bahkan bersahabat dan berkasih sayang dengan para pendurhaka berarti mendekatkan diri kepada mereka dan menjauhkan diri dari surga. Jika demikian, demi kemaslahatan dan keselamatan, memutuskan hubungan dengan mereka itu berarti silaturahim. Mengenai hal itu, Imam Ibnu Abi Jamrah berkata, apabila mereka sanak saudara, orang-orang kafir dan para pendurhaka, maka memutuskan hubungan dengan mereka karena Allah berarti silaturahim juga.
Tentu saja dengan syarat setelah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menasihati mereka, bahkan menyumbang fakir miskin atau membelanjakan harta di jalan Allah untuk menolong agamanya. Cukup di sini ya. Semoga memberikan manfaat. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.